Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin para sobat channel Hodari Podcast Rakyat dimanapun kita berada. Mohon maaf lahir dan batin di hari Idul Fitri ini ya. Ini ada yang menarik dalam konteks pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo di situ begitu kan ya. Ini menurut saya pribadi ada sinyal kuat bahwa selama ini Prabowo bisa saja ya meninggalkan seorang Jokowi, atau setidaknya ya orang akan berspekulasi bahwa Pak Prabowo tidak bisa didekati oleh seorang Jokowi begitu kan ya. Ini sangat kalau ini pertemuannya sangat pertemuan yang kemudian membahas dalam dunia pemerintahan, maka jelas ya Jokowi semakin ketar-ketir. Sinyal kuat Prabowo itu menandakan bahwa terpilihnya Prabowo misalnya begitu kan ya tidak akan ya bisa mengatur dari seorang Prabowo. Tapi benarkah seperti itu? Ya, bukankah Jokowi sudah berpengalaman puluhan tahun? Ya, ini akan pasti bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian muncul bahwa sinyal kuat di situ begitu kan? Ya, akan diprediksi Pak Jokowi akan semakin ketar-ketir. Dan terbukti apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa Tempo kemarin di Bocor Alus mengatakan bahwa orang-orang Jokowi mulai ditempatkan di belakang Prabowo untuk mengontrol Prabowo dan mengontrol seorang Gibran di situ begitu kan. Ini sangat menarik dan bahkan saya kutip dari Tempo ya soal wacana pertemuan Ibu Megawati dan Prabowo ya. Ini dibenarkan di situ begitu kan ya. Bahwa ini bagi kami adalah soal Prabowo tidak menjadi masalah mereka terpilih menjadi seorang presiden. Tapi yang menjadi masalah itu adalah wakilnya, yaitu Gibran. Katanya seperti itu. Kenapa Gibran bermasalah? Karena dianggap melanggar secara konstitusi etika, ya, yang kemudian bagaimana seorang paman di MK, begitu kan, bisa meloloskan cawapres Gibran yang kemudian tentunya tidak belum cukup umur, kira-kira seperti itu. Tapi dengan adanya seperti ini, ada keterpaksaan yang kemudian harus diambil oleh seorang Prabowo untuk memenangkan Pilpres ini. Jelas, karena pilihannya adalah ketika bukan Gibran menjadi cawapres, saya baru dengar ini begitu kan ya, maka Prabowo akan semakin ya menanggung kekalahan di 2024, katanya begitu. Jadi bagaimana mereka kuda Troyanya yang dimainkan oleh Prabowo di situ ternyata menarik perhatian begitu kan. Tapi sayang ya wakilnya sekarang ini seolah-olah kita lihat saja dianggap bermasalah. Bukan tidak mungkin putusan Mahkamah Konstitusi ini endingnya adalah bisa saja diskualisi Prabowo Gibran atau diskualifikasi wakilnya sebagai cawapres yang kemudian dianggap bertentangan dengan undang-undang. Tapi yang kedua adalah ini tetap ya posisi semuanya akan satu sisi ada yang mengatakan harus diskualifikasi semuanya. Ini yang menarik pertemuannya. Wacana pertemuan Megawati dan Prabowo, ini kata PDP ya. Politikus PDIP Arya Bima membenarkan tanggapan soal wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Wow, ada sinyal kuat memang ya. Kalau ini bertemu, saya yakin dan saya yakinnya Jokowi tidak bisa lagi ya mengatur seorang Prabowo. Jelas di situ begitu kan. Tapi yang namanya politik ya Pak Jokowi sudah berpengalaman, tentu Pak Prabowo harus punya tekad, harus berdiri di kaki sendiri begitu kan. Saya masih ingat 2014 apa yang disampaikan Pak Prabowo. Dia tidak mau pada antek-antek asing. Ada yang mengatakan ya dia tidak mau didekati oleh orang-orang atau para oligarki dan antek-antek asing. Apakah nanti setelah menjadi presiden tentu akan seperti itu atau bagaimana? Justru atau sebaliknya. Ini masih menjadi spekulasi begitu kan ya di hari ini begitu.
Menurut dia, Megawati yang memiliki karakter yang tidak bisa ditekan atau didesak oleh keadaan. Beliau punya perhitungan yang cukup cermat, termasuk perlu atau tidak bertemu ya dengan Pak Prabowo. Bahkan ya ada yang mengatakan terkait hal itu yang menilai Megawati memiliki perhitungan yang cermat. Yang pertama, kalau toh perlu ketemu dengan Pak Prabowo, yang jelas kapan waktunya, jangan dikerangkakan. Jangan misalnya sebelum putus Mahkamah Konstitusi atau setelah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dikatakan Megawati bukan tipe individu yang bisa ditentukan oleh orang lain, melainkan dia yang menentukan sesuatu, ya. Bahkan termasuk ya ketemu dengan siapa kapan, dia yang menentukan. Jadi, artinya apa? Seorang Ibu Megawati itu punya teguh pendirian, mereka tidak mau secara dadakan ingin bertemu, begitu kan. Karena pada kenyataannya adalah ketika Pak SBY dulu begitu kan, ketika Partai Demokrat ingin berlabuh ya setelah keluar dari koalisi perubahan, ingin berlabuh kepada Ganjar atau kepada Pak Prabowo, disitulah Ibu Megawati menilai kalau hanya ingin bertemu ya oke-oke aja begitu kan. Ini bukan masalah soal dukungan di situ. Kalau mau dukung ya silahkan datang. Ayo kita bersama-sama. Kira-kira seperti itu poinnya begitu kan. Sama dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ingin datang mau membawa apa? Pertanyaannya sekilas penafsiran seperti itu ya. Mau bertemu dengan urgensinya apa? Kira-kira seperti itu. Substansinya apa? Bertemu ingin menyodorkan mendapatkan jatah menteri atau saya kira tidak ya. Pasti bagaimana lobby-lobby politik di situ antara Prabowo dengan Bu Megawati. Jelas ya bahwa Ibu Megawati tidak ingin ditekan begitu kan. Ya, satu sisi bagaimana cawe-cawe yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo biar tidak dianggap didikte oleh seorang Jokowi di situ begitu. Saya kira kalau Pak Prabowo punya kemampuan itu, saya kira ini akan menjadi seru begitu kan ya, politik di tanah air ini begitu kan. Satu sisi menandakan bahwa Pak Prabowo apakah nanti akan meninggalkan seorang Jokowi atau ya diskualifikasi Gibran ini akan semakin gema di depan mata. Saya kira ya kita hanya berspekulasi dan kemudian memprediksi saja begitu kan. Termasuk waktu ketemu siapa kapan, ya. Dan akhir bulan lalu Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani sempat buka suara peluang pertemuan antara Megawati dan Prabowo usai penetapan hasil Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Insya Allah ya, ucap Puan di Kompleks Parlemen. Nah, dengan adanya tulisan Ibu Megawati menandakan sinyal kuat bahwa mereka tidak suka pada cawe-cawe yang kemudian dianggap dugaan-dugaan kemudian muncul ya, intimidasi, dugaan kecurangan dan sebagainya. Pak Prabowo harus ya punya logika yang lebar begitu kan untuk menanggapi bagaimana tulisan Ibu Megawati. Artinya apa? Boleh saja, ya, saya mengartikan begini, boleh saja Ibu Megawati bertemu dengan Pak Prabowo asalkan diskualifikasi seorang Gibran. Kalau itu yang diminta ya, ini berat bagi Prabowo begitu kan. Jelas, ya oke-oke aja untuk berdiskualifikasi itu, tapi posisi gantinya siapa begitu kan. Maka mereka menganggap hal yang kemudian yang menjadi perhitungan yang sangat luar biasa itu kalkulasi politik dari seorang Prabowo. Karena apa? Karena PDIP di parlemen sekarang menguasai. Yang kedua adalah koalisi perubahan ya. 01, 03 mereka bersatu di parlemen, kekuatan mereka semakin jos ya, semakin dahsyat di situ begitu kan. Dibandingkan dengan koalisi dari Prabowo yang itu hanya saja begitu. Yang paling kuat sinyalnya itu adalah antara Gerindra dan Golkar di parlemen begitu. Yang lain ya ikut-ikutan aja di situ begitu. Maka saya katakan sejak awal, wah ini akan semakin seru ini politik ke depan begitu kan. Tapi kita tunggu saja. Saya berspekulasi Pak Jokowi akan ketar-ketir. Ya bisa saja Pak Prabowo bisa meninggalkan ya Jokowi begitu kan. Kalau Pak Jokowi ngotot terus, makanya minta jatah menteri ini, lalu kemudian pengen posisi ini, posisi itu dan sebagainya begitu kan. Apalagi seorang Jokowi akan menjadi penasehat di situ, wah semakin Pak Prabowo tidak bisa berkutik. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini. Ya, dan mohon maaf lahir batin ya di hari kemenangan ini di Idul Fitri ya, sobat Hodari Podcast dimanapun kita berada.